Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca bagi setiap kita. Ayatnya yang ke-8 berkata, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, baiklah setiap kita mampu untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Ada banyak orang mendengarkan khotbah, tetapi ia tidak dapat menangkap suara Tuhan. Dan ketika ia tidak dapat menangkap suara Tuhan, maka saya pastikan dia tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Karena setiap suara Tuhan yang kita tangkap akan mampu mengubah seluruh hidup dan kehidupan kita. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Samuel dan memanggil Samuel, dikatakan waktu Tuhan datang memanggil Samuel, Samuel mengira bahwa Imam Eli lah yang memanggil Samuel. Lalu dikatakan Samuel pergi kepada Imam Eli. Tetapi apa kata Imam Eli? Pertama kali, kedua kali, kalau dia tidak memanggil. Tetapi ayatnya yang ke-8 berkata, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Firman Tuhan mencatat waktu kali yang ketiga Samuel pergi kepada Eli. Disitulah Eli mulai mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kalau kita baca pada pasal sebelumnya, dikatakan Samuel tidak dapat mengerti perkataan Tuhan, dia tidak dapat menangkap suara Tuhan, karena dikatakan lewat bagian kebenaran firman Tuhan di pasal sebelumnya, kalau Samuel saat itu jarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Samuel tidak punya kemampuan untuk dapat menangkap suara Tuhan. Nah, ini berarti menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kalau kita jarang mendengarkan firman Tuhan, kita jarang tersingkap akan firman-firman Tuhan, maka saudara dan saya akan tidak mudah mengerti mana suara Tuhan yang datang berbicara kepada kita, seperti yang dialami oleh Samuel. Tetapi dikatakan waktu Samuel bertanya kepada Imam Eli, dan Imam Eli mengerti. Saat itu Imam Eli mulai sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil. Nah, ini berarti bahwa sekian lama Tuhan tidak berbicara di dalam kehidupan pelayanannya Imam Eli. Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada Imam Eli? Karena Imam Eli tidak melakukan perkataan-perkataan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-9, waktu Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali, dan pada saat itu dikatakan ayat yang ke-10, datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, saat itu Tuhan mulai berbicara tentang kehidupan Imam Eli. Nah, kehidupan Imam Eli inilah yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika dia melihat anak-anaknya melakukan kesalahan, dia sudah dikatakan oleh Tuhan, tetapi dia tidak mendengarkan apa perkataan Tuhan dan tidak melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Maka saat itu Tuhan berhenti berbicara di dalam rumahnya. Jadi Imam Eli melakukan pelayanan, tetapi Tuhan tidak lagi berbicara. Semua yang dilakukannya itu bukan bersumber daripada Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Pastikan kita belajar untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya Tuhan datang terus berbicara di dalam setiap
pelayanan yang kita lakukan. Jangan sampai Tuhan berhenti berbicara bagi kita. Jangan sampai kita melakukan pelayanan tetapi tidak menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga pelayanan yang kita lakukan itu tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan bagi saudara dan saya lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Pastikan setiap saat saudara dan saya terus punya hati yang haus dan lapar akan firman. Ketika kita punya hati yang haus dan lapar akan firman, maka firman Tuhan yang tersingkap bagi setiap kita akan memampukan kita untuk dapat mengerti dan menangkap setiap perkataan-perkataan Tuhan yang dilepaskan bagi setiap kita. Dan kalau kita menangkapnya, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Hati-hati saudara, jangan sampai kita melakukan aktivitas kita, yaitu aktivitas pelayanan, kita menjalani hari-hari hidup kita, kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan berbicara bagi kita, tapi sebenarnya Tuhan sudah tidak mungkin berbicara lagi bagi kita. Dan itu yang membuat kita sehingga kita tidak dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Mari kita belajar lewat firman Tuhan saat ini, mengingatkan kita sebagai orang percaya, karena ada banyak hal yang Tuhan ingin singkapkan bagi kita. Buktinya Tuhan datang bertemu dengan Samuel. Tuhan ingin menyatakan apa yang ingin dia sampaikan untuk keluarganya Imam Eli. Nah, ada banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi saudara dan saya. Pastikan kita bisa menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kita, sehingga apa yang kita tangkap akan memampukan kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menangkap setiap perkataan Tuhan yang berbicara bagi kita? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus selalu senantiasa memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Pastikan setiap kita punya kerinduan akan mendengarkan suara Tuhan. Kerinduan kita itulah yang membuat kita akan mampu menangkap setiap perkataan-perkataan Tuhan yang berbicara bagi kita. Yang kedua, pastikan hati kita terus terbuka untuk firman Tuhan. Berikan Roh Kudus bekerja terus hebat dalam hidup kita. Karena hanya dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kuduslah memampukan saudara dan saya untuk menangkap apa yang Tuhan ingin singkapkan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, marilah saudara dan saya harus terus belajar untuk mampu menangkap setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Milikilah hati yang terus terbuka untuk firman Tuhan, sehingga suara Tuhan itu akan memampukan kita untuk menerima pesan-pesan Tuhan dan menyatakannya di setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk kami terus dapat menangkap setiap perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, berbicaralah terus di dalam kehidupan kami, karena ada banyak hal yang akan Kau sampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.